Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami Doyan Keliling. Hari ini kami sedang berada di Desa Telogosari, Kecamatan Tirtoyudo, Malang. Nah, jadi Telogosari ini ada di Malang di bagian selatan ya. Atau, nah, kami sekarang ini menuju ke Kabupaten Lumajang, mencoba untuk melewati jalur alternatif via Pronojiwo. Jadi jalur ini adalah jalur alternatif yang dijamin jalannya itu akan menyuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah. Nanti juga akan ada view berupa Gunung Semeru, terus juga perkebunan. Jadi eh, kalau kita lewat jalur alternatif ini nanti ini akan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah dan juga sejuk. Beda kalau kita lewat jalur utama ya. Kan biasanya itu rawan macet, panas, terus juga polusi udara. Kalau di kalau kita lewat jalur alternatif ini eh, adalah kebalikannya. Nah, pasti dijamin seru kalau lewat sini. Makanya saksikan terus perjalanan kami menuju Kabupaten Lumajang via Pronojiwo. Nah, guys, di sebelah kanan kita ini adalah sebuah jurang di mana di bawahnya itu ada air terjunnya. Tapi konon katanya air terjunnya itu angker di sini. Jadi beberapa orang itu pernah melihat penampakan yang pernah dilihat oleh orang-orang itu adalah penampakan sosok wanita dengan pakaian warna putih dengan rambut panjang. Oke guys, bisa kita lihat patung pramuka di depan kita. Nah, ini menandakan bahwa kita sedang berada di Desa Pramuka. Kenapa dijuluki Desa Pramuka? Nah, ini ada sejarahnya guys. Nah, jadi desa ini aslinya bernama Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini bisa dinobatkan sebagai Desa Pramuka karena diawali saat Lebak Harjo menjadi tuan rumah PW Aspak 1978, yaitu sebuah perkemahan wirakarya se-Asia Pasifik. Nah, desa yang berjarak 2 jam dari kota Malang ini menjadi tuan rumah perkemahan sekitar 3 bulan lebih, dari pra PW sampai PW yang sebenarnya. Kemudian di tahun 1993 Desa Lebak Harjo menjadi tuan rumah KOMDEKA atau Community Development Camp sedunia. Karena warganya di sini itu sangat aktif dan semangat kepada kepramukaan, membuat desa ini sangat lekat dengan pramuka. Hampir semuanya sangat hafal yang namanya regu, barung, terus reka, sangga, ambalan, pasukan, dan istilah pramuka yang lain-lainnya. Bahkan di depan rumah mereka, mereka pasang dasa dharma pramuka dan trisatya, di mana mereka mewujudkan rasa setia kawan, terus gotong royong, cinta lingkungan
pada keseharian mereka. Selain dari sisi pramuganya, Desa Lebaharjo juga dikelilingi pegunungan dan tebing, sungai serta hamparan sawah dan pantai yang membuat Desa Lebaharjo sangat potensial dan melimpah. Nah, satu lagi dari Desa Lebaharjo, ternyata di desa ini juga ada rumah singgah Presiden RI kedua Soeharto, yang sering disebut rumah presiden oleh warga masyarakat karena rumah tersebut dijadikan tempat singgah Presiden Soeharto pada saat ada perkemahan Asia Pasifik pada tahun 1978. Nah, teman-teman, di kawasan Ampel Gading Malang ini ternyata banyak menyimpan objek wisata alam yang begitu indah. Seperti cobaan di Cekungan, kemudian cobaan Gintung, kemudian cobaan Srengenge, cobaan Telaga Warna, dan juga Pantai Licin. Cobaan Sibungan terletak di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Cobaan Cibulungan ini menjadi salah satu pilihan wisata bagi para traveler yang ingin menikmati kesegaran alam khas Malang. Nah, untuk Cobaan Cibulungan ini cukup jauh dari pusat kota Malang, jadi wajar kalau misalkan belum terlalu dikenal oleh wisatawan. Tapi walaupun jaraknya sangat jauh dari kota Malang, Cobaan Cibulungan ini memiliki keunikan yang khas, yaitu jumlah aliran air terjunnya yang sangat deras. Pusat air terjun yang ada di satu titik membuat Cobaan Cibulungan sangat indah jika dipandang dari jarak jauh ataupun dekat. Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah perbatasan Malang dan Lumajang. Nah, sekarang kita sudah melewati perbatasannya, berarti kita sekarang ada di Kabupaten Lumajang. Oke, kita lanjut Cobaan Cibulungan tadi. Jadi kalau kita pergi ke Cobaan Cibulungan itu ada fasilitas yang bisa dibilang cukup lengkap, seperti tempat parkir, gazebo, warung makan, dan juga toilet. Yang kedua adalah Cobaan Gintung. Cobaan Gintung ini terletak di Desa Sidorenggo, Ampel Gading, Malang. Nah, uniknya Cobaan Gintung ini adalah terdapat goa purba tepat di atasnya. Disebut goa purba karena merupakan peninggalan zaman purba. Panorama di Cobaan Gintung ini masih sangat alami karena belum sepenuhnya dikelola. Air di sini juga begitu sangat jernih dan sangat dingin. Anda bisa berenang di bawah aliran air terjun ini sambil menikmati keindahan di sekitarnya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu Cobaan Srengenge. Nah, kalau dalam bahasa Jawa Srengenge itu artinya matahari. Kalau Cobaan Srengenge ini sudah cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan. Untuk keunikannya Cobaan Srengenge adalah terdapat 3 tingkat air berlokasi di tempat yang sama. Kamu bisa melihat dan menikmati langsung keindahan pelangi di waktu yang tepat, yaitu sekitar pukul 9 pagi sampai jam 12 siang. Untuk lokasi Cobaan Srengenge terletak di Desa Tirtomarto, Ampel Gading, Malang. Lanjut, yang keempat adalah Cobaan Telaga Warna. Cobaan Telaga Warna ini terletak di Desa Sidorenggo. Nah, untuk menuju ke Cobaan Telaga Warna terbilang cukup ekstrim. Jadi sangat melelahkan untuk menuju ke Cobaan Telaga Warna. Tetapi kamu nggak perlu khawatir karena nanti keindahan alamnya akan menghilangkan rasa lelahmu. Kemudian yang kelima adalah Pantai Licin. Terletak di Dusun Licin, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampel Gading. Salah satu daya tarik dari Pantai Licin adalah pasirnya yang berwarna hitam halus dan lembut. Ditambah dengan ombak-ombaknya yang cukup tenang, membuat wisatawan bisa berenang dengan leluasa di Pantai Licin. Nah, itu adalah 5 tempat wisata yang bisa kalian kunjungi di daerah Ampel Gading.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pronojiwo, sebuah desa di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah teman-teman, di Pronojiwo ada salah satu produk unggulan hasil pertanian Kabupaten Lumajang, yaitu salak pondok. Hampir di setiap wilayah terdapat banyak kebun salak, namun sentra kebun salak pondok berada di Desa Kalibening, Kecamatan Pronojiwo. Salak pondok yang tumbuh di kawasan berdataran tinggi dan bersuhu dingin membuat buah ini memiliki rasa enak yang gurih, renyah, dan manis. Rasa asamnya pun pada salak pondok seakan tak terasa jika dibandingkan dengan salak dengan jenis yang lainnya. Untuk mendapatkan buah salak pondok ini cukup mudah. Selain dijual di sejumlah lokasi dan pasar, juga bisa mendatangi langsung tempat penjualan seperti hampir di sepanjang jalan raya Kecamatan Pronojiwo. Dan harganya pun masih relatif terjangkau. Per kilogram salak pondok dibanderol sekitar Rp5.000. Jika kalian melewati Pronojiwo, kalian bisa sempatkan untuk mampir membeli buah salak untuk oleh-oleh. Oh ya teman-teman, Pronojiwo ini juga memiliki kisah tentang berdirinya Kecamatan Pronojiwo ketika dijajah oleh Belanda di tahun 1947. Jadi, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengadakan aksi polisionil pertama. Mereka yang terdiri dari pasukan marinir mendarat di pantai Pasir Putih Situbondo. Kemudian pasukan dibagi menjadi dua, satu ke timur dan satu ke barat. Yang ke barat menuju Malang dan Lumajang. Nah, saat itu juga pasukan Belanda melakukan operasi pasifikasi antara lain menangkap dan membunuh di wilayah yang berhasil diduduki. Pasukan TNI tidak bisa berbuat banyak karena memiliki kemampuan militer terbatas. Di daerah Pronojiwo, jembatan yang memisahkan bagian timur dan tenggara Gunung Semeru adalah jembatan besar yang dibangun tahun 1925. Jembatan ini yang bernama Geladak Perak, yang sudah dihancurkan pihak TNI agar pasukan marinir itu tidak bisa mengejar pasukan Indonesia yang mundur. Tapi dengan usaha pihak Belanda, mereka bisa diperbaiki dan operasi diteruskan. Karena serangan Belanda ini, ibu kota kabupaten dari Lumajang memang telah berlokasi di Pronojiwo. Setelah Lumajang, kemudian Pronojiwo dikuasai Belanda tanggal 22 Juli 1947. Ketika itu, Bupati Lumajang, Abu Bakar beserta Patih Sastrodikoro dan pejabat lainnya mengungsi dan berpindah-pindah tempat ke barat, mulai dari Penanggal sampai Dampit Malang. Kemudian pada tanggal 17 September 1947, mereka bertempat di perkebunan Jagalan, Pedukuhan Sumber Pitu, Ampel Gading, Malang. Dibentuk Pol Defensi Kabupaten Lumajang atau PDKL. Lembaga ini perwujudan pertahanan rakyat semesta Kabupaten Lumajang, bertujuan untuk menciptakan keselarasan gerak perjuangan antara pemerintah, TNI, dan rakyat. Awal tugasnya PDKL berpindah ke daerah Pronojiwo. Tempat ini digunakan sebagai basis gerakan perlawanan rakyat. Nah, Belanda mengetahui hal tersebut, maka Belanda mengirim pesawat terbang yang menjatuhkan 3 buah bom. Bom dijatuhkan dari pesawat dengan sasaran markas PDKL. Satu bom jatuh dan meledak di pasar Pronojiwo yang membunuh maupun melukai banyak warga sipil laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak. Satu bom lagi meledak di dekat markas PDKL dan satu bom lagi yang tepat di halaman PDKL ternyata tidak meledak. Padahal di dalam markas Patih Sastrodikoro sedang memimpin sebuah rapat. Saat ini tempat yang menelan banyak korban tersebut dijadikan sebuah monumen.
Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah destinasi wisata di Lumajang, yaitu Puncak Seriti. Setelah sukses menyedot pengunjung dengan coban seritinya, sekarang Puncak Seriti juga mau kalah nih. Untuk masuk ke Puncak Seriti, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk. Hanya saja harus membayar karcis parkir jika kalian membawa kendaraan bermotor. Untuk jam operasionalnya, di Puncak Seriti tidak diikat oleh waktu. Namun, waktu berkunjung paling tepat adalah sore hari, apalagi saat cuaca sedang cerah-cerahnya. Objek wisata ini terletak di Dusun Jago Kereng, Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, kalau kalian mau hiking ke atas, itu paling ideal jamnya sekitar jam 4 sore. Nah, nanti di atas puncak, kalian akan melihat penampakan Gunung Semeru yang dihiasi oleh hutan hijau yang sejuk. Selain penampakan Gunung Semeru, kalian juga akan melihat matahari tenggelam dari puncak Gunung Seriti.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di kawasan wisata alam Piket Nol atau biasanya orang sini menyebutnya dengan Piket Nol. Kawasan wisata alam Piket Nol ini merupakan kawasan jalur titik tertinggi di jalan jalur selatan yang menghubungkan kota Malang dengan kota Lumajang. Nah, jalur ini penuh dengan pemandangan yang indah serta sedikit ekstrim ya, karena berkelok-kelok mengikuti jalur sungai dengan sisi sebelah jurang dan sisi lainnya adalah tebing. Kawasan Piket Nol ini termasuk dalam Kecamatan Pronojiwo yang berada di lokasi dengan ketinggian 750 meter DPL di bawah kaki Gunung Semeru atau sekitar 34 km sebelah barat kota Lumajang. Di Piket Nol ada sebuah jembatan Besuk Koboan atau warga sekitar menyebut dengan jembatan Geladak Perak yang menghubungkan dua sisi bukit batu yang curam, dibuat sekitar tahun 1925 sampai 1930 oleh pemerintah kolonial. Nanti kita akan melewati jembatan Geladak Perak ini ya. Nah, bagi kalian yang melewati jalur ini harus berhati-hati karena banyak tikungan di sepanjang jalan ini, karena jalan ini memotong ke samping Gunung Semeru. Serta jalur ini juga sangat rawan longsor terutama pada saat musim hujan. Pada puncak bukit titik tertinggi di jalur jalan ini terdapat tempat yang dinamakan Piket Nol. Di sana ada sejumlah pondok bambu untuk beristirahat. Nah, menurut masyarakat sekitar, tempat itu dinamakan Piket Nol karena pada zaman penjajahan Belanda ada pos pemeriksaan kendaraan pengangkut hasil bumi dan hutan di tempat itu. Muatan kendaraan diperiksa dan ditarik retribusi. Namun, setiap kali ada pemeriksaan oleh pejabat pemerintah Belanda, tugas piket jaga di pos itu tidak pernah ada. Maka muncullah istilah sebutan Piket Nol. Melewati jalur Piket Nol ini harus sangat berhati-hati ya teman-teman, karena jalannya sangat sempit dan di sebelah kanan dari arah kita ini adalah jurang dan sebelah kiri adalah tebing batu.
Nah, teman-teman, dari spot ini kita bisa melihat Pulau Nusa Barong dari atas Piket Nul. Nusa Barong terletak di Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, dan merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang terletak di Samudra Hindia. Pulau Nusa Barong merupakan pulau tak berpenghuni, jadi bagi kalian yang ingin mengunjungi Pulau Nusa Barong, diwajibkan untuk membawa persiapan perkemahan dan persediaan makanan dan minuman yang cukup. Untuk mencapai pulau ini, kalian bisa menyewa kapal dari para nelayan yang ada di Pantai Puger atau para nelayan yang berada di Pantai Papuma. Nah, ini teman-teman, jalur Piket Nul yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kabupaten Lumajang, mengalami tanah longsor pada November 2020 lalu hingga menutup akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Malang. Longsor sepanjang 10 meter dengan tinggi 1,5 meter ini menutup akses jalan raya Lumajang Malang, tapi tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, bisa kita lihat di sebelah kiri ini sedang dibangun sebuah tembok untuk mencegah tanah longsor kembali terjadi. Sekarang kita sudah sampai di Jembatan Perak atau yang biasa disebut dengan Geladak Perak. Nah, Geladak Perak ini adalah favorit para pengendara untuk berfoto baik di jembatan yang baru yang dilalui kendaraan sampai saat ini maupun jembatan lama yang ada di sisi utara. Dari berbagai catatan sejarah, Geladak Perak lama dibangun tahun 1925 sampai 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan lebarnya sekitar 4 meter dan panjang 100 meter. Sebelum dibangun dengan konstruksi kerangka besi, Belanda bahkan telah membangun jembatan gantung yang menjadi urat nadi transportasi saat itu. Kini, Geladak Perak menjadi tempat favorit untuk beristirahat bagi para pengendara. Di sekitar jembatan Geladak Perak, berdiri beberapa warung yang menawarkan aneka makanan. Warung-warung itu berada tepat di sisi jembatan Geladak Perak. Di jembatan Geladak Perak, wisatawan juga dapat mendengar aliran air sungai Besuksat. Warna air yang coklat dan hamparan bebatuan bisa menjadi latar warna yang kontras di kamera.
Oke teman-teman, sekarang kita berada di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Jaraknya sekitar 18 km di sebelah selatan Kota Lumajang. Nah, kita akan ke Pantai Watu Pecak. Akses menuju lokasinya itu cukup mudah. Hampir semua jalannya ini sudah teraspal halus. Fasilitas yang tersedia di Pantai Watu Pecak cukup lengkap, mulai dari parkiran, kemudian ada warung ikan bakar, musola, hingga deretan pedagang asongan. Untuk masuk ke Watu Pecak cukup murah, karena Anda tidak perlu membayar tiket masuk, hanya membayar biaya parkir untuk motor yaitu sekitar 5.000 dan untuk mobil 10.000. Untuk jam operasinya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore. Nah, bagi teman-teman yang ingin camping di sini, saya sarankan jangan ya, karena tempatnya kurang cocok, dikarenakan angin di sekitarnya terlalu kencang. Jika teman-teman ingin mengunjungi Watu Pecak, baiknya saat weekends, karena saat weekdays, sebagian besar nelayan akan pergi melaut dan sebagian besar pula warung akan tutup. Nah, bagi kalian yang suka berenang di laut, sebaiknya jangan berenang di Pantai Watu Pecak, karena ombak di sekitarnya itu cukup besar dan ganas. Jadi pengunjung sangat tidak disarankan untuk berenang.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pantai Watu Pecak. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bisa menjadi referensi liburan. Dan jika kalian suka dengan video kami, kalian bisa subscribe channel kami dan bunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton.